Oke, serangkai satu channel kembali lagi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super. Ini adalah guru kami, luar biasa. Beliau pasti sudah kenal semua teman-teman, sahabat-sahabat serangkai satu. Dan eh, tidak usah lama panjang saya berucap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti kita kenalan sedikit dengan Pak Ustadz Muhtas ya. Sekarang bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Penting yo urip dalam masyarakat, kita bisa berjuang seadanya, semampunya. Penting kita kembali kepada apa kita diciptakan di dunia, itu hanya untuk berjuang untuk ngabdi, untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Sekarang kesibukannya apa nih Pak Ustadz? Ya biasa di rumah aja lah, tidur, nonton TV, main HP, kesibukan sedikit. masih itu ya Pak ya, manggung dari tempat ke tempat gitu ya? Ya kalau manggung ya alhamdulillah. Luar biasa ini sahabat-sahabat serangkai satu, bahwa Ustadz Muhtas ini jobnya sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi jadwalnya kemarin kita buat jadwal itu sangat tumpang tindih. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini, malam Kamis, kita selalu ada program ngaji bareng Pak Ustadz Muhtas, dan alhamdulillah beliau juga berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan juga memberikan motivasi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat serangkai satu. Oke, Pak Ustadz, ini bulan depan nih ada sunnah kurban ini, Pak. Ini pasti masyarakat sekitar, masyarakat awam seperti saya pribadi belum tahu ini kurban itu ada beberapa banyak. Yang kurban itu apa sih Pak? Ya, terima kasih. Kalau dalam kitab-kitab terangkan itu korban itu bahasanya itu ngikut atau ittiba pada Rasulullah ikut kepada keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ceritanya ya panjang banget, tapi yang intinya bahwasanya ketika Nabi Ibrahim itu punya ternak banyak, hampir ribuan, diuji dengan malaikat, didatangkan ke malaikat, minta Nabi Ibrahim, saya mau minta kambingmu 2% atau 2,5-nya kamu punya kambing. Nabi Ibrahim bilang, silakan. Tapi harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disanggupi oleh malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu langsung berikan semua kambing-kambingnya kepada si malaikat itu. Datang lagi, mau minta lagi, diberikan lagi. Mau datang lagi, diberikan lagi. Yang terakhir Nabi Ibrahim sempat mengucapkan, nggak usah kambing atau kerbau atau unta saya. Kalau saya punya anak pun, kalau di jalan Allah saya akan berikan. Nah disitulah ketika Nabi Ibrahim diberikan putra yang berupa Nabi Ismail. Apa yang terangkan dalam Al-Quran, Nabi Ismail setelah umurnya nyampe atau sudah dewasa, Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Tapi dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang kuat, Nabi Ismail menjawab, kalau itu perintah dari Nabi, perintah dari Allah, silahkan. Maka terjadilah seperti apa yang diceritakan di dalam kisah-kisah. Ismail disembelih, mengingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai ketika pedangnya diluruskan kepada Nabi Ismail, ternyata setelah gas
mata dari Nabi Ibrahim barani melek atau melihat itu ternyata bukan Nabi Ismail, Sudah berganti. berganti hewan. Nah itulah terjadinya hukum kurban. Terkait hukum nih Pak Ustadz, hukum seorang muslim hukumnya kurban itu gimana Pak Ustadz? Kalau hukum kurban sendiri itu sunnah. Tapi sunnah itu dalam kitab-kitab diterangkan bahwanya kriteria siapa yang disunahkan untuk kurban itu orang yang kalau di hari Idul Fitri, Idul Adha kok mempunyai uang yang cukup untuk membayar musyarakah hewan atau untuk beli hewan sendiri dan keluarganya, istri dan anaknya tidak kaliren atau tidak kekurangan makan, maka disitulah letak kesunahan untuk berkorban. Jadi kriterianya kalau hari tasrik kok mempunyai uang 2.400.000 kalau di masjid mesin sini musyarakah 1 sapi, maka kok dalam jangka 1 minggu kalau uang ini saya berikan kepada panitia korban, istri dan anaknya tidak kekurangan makan atau masih bisa untuk makan sehari-hari, maka disitulah letak kesunahan untuk melakukan sunnah. Iya, mohon maaf nih Pak Ustadz. Jadi kan harga kambing dan sapi itu kan mahal ya Pak ya. Misalkan sapi kan paling enggak 1 juta, 15 juta sampai 17 juta. Nah, sekarang muncul pertanyaan, jadi kalau misalkan kurban patungan itu gimana Pak? Memang Pak dianjurkan seperti itu. Karena apa? Karena 1 sapi itu bisa membawa 7. Kalau kambing 1. Malah kemarin saya ngaji di Uripan itu ada yang tanya, Pak, keluarga saya itu ada 8 Pak, tapi saya mau korban sapi 1, boleh nggak? Saya jawab, boleh. Malah katanya Kiai sana nggak boleh. Itu kan kata Kiai sana. Itu. Lah kok boleh Pak? Iya. Sekarang saya tanya Pak. Saya balik tanya kepada itu yang bertanya. Pak, putra yang terakhir umurnya berapa Pak? Ini sambil mikir, menganu Pak, mungkin 1 tahun atau 2 tahun Pak, masih alit, masih kecil Pak. Ya kalau malah kecil, nanti kalau naik sapi ini kesulitan gimana? Nanti nganu Pak untuk coba untuk tidak naik ke sapinya kesulitan, didukokkan aja. Belikan aja. Nah, aja apa Pak? Tumbas ke wedhus 1 Pak. Oh, Pak. Iya. Islam tak turutannya Pak. Naik nanggi wong priyen sak keluarga. Itu. Nah, dari musyarakah sapi 7 itu dari panitia mengumpulkan masyarakat yang untuk ikut sunah kurban, tapi untuk membeli 1 sapi cukup kesulitan, makanya dipermudahkan, ditasihkan. Karena hukum fikih kata itu. Untuk memudahkan musyarakah atau pembelian kurban supaya pada semuanya bisa ikut meramaikan siar kurban, makanya dibuat musyarakah. Nah, kemudian ini Pak Ustadz, kalau misalkan saya pribadi belum diakikahkan, kemudian saya kurban ini yang lebih diutamakan kurbannya apa akikahnya nih Pak? Kalau ada itu macam-macam, itu khilafah banyak. Iya. Tapi kalau yang sudah macam di kitab itu diutamakan kita itu kurban. Karena akikah itu yang kewajiban orang tua. Iya. Jadi yang diwajibkan dulu, cara yang dilakukan dulu, kita punya uang, kita akan kurban. Karena apa? Kurban itu ibadah mutlak. Seperti kita sholat duha. Sholat duha itu ketika jam 7 sampai jam 12 kita bisa dianjurkan sholat sunnah duha. Tapi kalau kita sesudah sampai ba'da duhur, kita ngasih sholat, ditanya sama orang tua kita,
Mas Imam, sholat apa? Sholat duha, Bu. Ya jam piro kiye? Iya. Nah, jam 1. Nah, lah mau nyolalan ke darung turu, ya ora kena. Lah, itu seperti itu. Karena apa? Korban itu ibadah mutlak. Jadi ketika sudah harinya 10 Dzulhijjah 11, 12, 13, maka disitulah terjadi atau peristiwa sunnah. Jadi selain itu sudah tidak sunnah, tidak bukan ini sudah bukan tidak dinamakan kurban, tapi penyembelihan. Oh, iya. Nah kemudian syarat-syarat kurban dan juga keutamaan orang berkurban itu gimana? Ya keutamaan syarat kurbannya itu sapinya pilih yang gemuk-gemuk, ojo sing sakit mungkin ya sekarang ada PMK itu Pak. Kalau sakit mata ya aja sakit mata atau sakit pincang itu tidak boleh. Boleh cari yang hewan-hewan yang gemuk-gemuk. Kalau umurnya bisa ada itunya Pak? Ya umur sudah mencapai 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Harus laki-laki, harus perempuan itu enggak Pak? Enggak. Itu kalau perempuan, hewan perempuan boleh. Iya. Oh ya kalau itu akikah ya Pak ya, yang harus usia berapa? Iya, itu sudah wahal itu. Iya betul. Berarti kalau untuk patungan itu bisa. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi ketika misalkan ada adik kita di sekolahan mungkin Pak Ustadz ya. Kan ada itu yang iuran harian 1.000 untuk kurban, kemudian di atas namakan bapak ibu gurunya, itu bagaimana Pak? Itu memang di dalam pendidikan, dalam sekolah-sekolah itu untuk mendidik atau mencetak atau membuat karakter dari seorang siswa untuk besoknya kalau sudah besar untuk punya kemampuan diberikan banyak rezeki dari Allah atau kelebihan rezeki dari Allah supaya bisa sentuh hatinya besok. Oh saya biar. Iya. Hukumnya gimana? Kalau yang belajar itu cuma didik. Nah, itu korbannya itu kita menurunkan satu anak berapa setiap minggu. Nah itu setelah kita kumpulkan daun beli itu disedekahkan atau diberikan kepada guru yang sudah wafat. Biasanya udah guru siapa. Itu hanya untuk penyaluran korban itu untuk mendidik hati kita. Karena apa? Pendidikan itu harus dimulai dari anak. Iya betul. Mudi. Iya. Kalau arisan mungkin Pak, misalkan arisan itu ada 5 orang nih ya. Misalkan saya A, B, C, kemudian kita arisan ini. Arisan dalam artian setiap bulannya misalkan atau setiap tahunnya kita patungan 1 jutaan atau 2 jutaan lah. Kemudian dapat 1 sapi. 1 tahun ini yang dapat saya, kemudian 1 tahun lagi yang dapat si B itu bagaimana? Ya itu kalau saya sendiri tuh hukum arisan aja juga masih bimbang. Tapi kalau untuk ya silakan yang menghalalkan arisan atau yang hukumnya segi apa silakan. Tapi yang untuk ini kalau saya pribadi, karena kita itu tidak bisa mengukur umur kita. Iya. Jadi kalau kita itu muqtadha 10 Dzulhijjah datang kita punya rezeki kurban. Karena apa? Karena landratan dari korban itu Nabi dawuh silakan kalau kamu dalam satu kehidupan atau seumurmu belum tahu korban, kowe mati ya dalam keadaan Yahudi ya wala Nasrani. Naudzubillah. Nah, kemudian kalau saya berkorban untuk bapak saya yang sudah tidak ada, bisa itu nggak? Kalau kita belajar. Kalau kita berdosa dalam menolong itu, korban itu bagi orang yang masih hidup. Ya. Tapi kalau ganjaran, yang korban kita, tapi amal korban atau yang melakukan sunat korban yang memberikan uang untuk membeli korban itu orang yang masih hidup. Tapi amalnya atau ganjarannya diberikan kepada orang yang sudah mati. Kalau di kitab-kitab itu ya insya Allah diterima. Itu seperti kan man qata amalu ila isalis. Wong sing wis mati kuwi orang yang sudah meninggal itu putus amalnya kecuali 3. Ilmu manfaat, sedekah jariyah.
yang ketiga anak yad'ulah salihah. Nah, itu anak yang salihah yad'ulah itu berarti atas jadinya anak salihah berarti kita berikan acungan kepada orang tuanya. Kenapa? Berarti orang tua mendidik anaknya benar-benar dititipi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tetap terima. Kalau menurut kitab-kitab yang saya baca atau referensi-referensi yang lain itu semuanya tetap diterima. Diterima. Iya. Kalau Nabi pernah korban untuk sahabat ini. Iya. Betul. Nah kemudian misalkan ini saya korban Pak Ustadz, pantangan apa sih yang apa ya yang ditujukan kepada saya? Misalkan saya mau korban nih, ada pantangannya nggak? Gitu. Pantangannya sih nggak ada. Kalau di apa nih kitab itu ada kitab apa ya itu semua apa itu kalau sudah daftar di uang itu berarti tidak boleh memotong rambut atau kuku selama sampai korbannya disembelih. Berarti misalkan kita ini kan masih jaraknya 1 bulan ya kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. Nah, kemudian saya ini sudah membayar ke panitia kurban nih, berarti saya belum boleh memotong rambut sama kuku gitu Pak? Ya boleh, mong cara ngono katanya kan apa aja yang tidak boleh kan? Selama itu kan, nah itu menurut hadis mengatakan kalau kita sudah ikut kurban, jadi kita tidak boleh memotong anggota tubuh rambut atau kuku sampai tersembelihnya korban. Iya. Luar biasa seperti ini. itu. Iya, pelajaran baru bagi buat saya ya. Dan berikutnya kalau kalau di Masjid itu kan ada panitia kurbannya. Mungkin di beberapa tempat juga ada dibentuk panitia kurban. Nah, kedudukan panitia kurban itu sama dengan panitia amil zakat enggak? Enggak. Kalau panitia amil zakat itu panitia yang dibentuk oleh pemerintah. Yang dibentuk oleh pemerintah. Amil zakat itu kalau yang di Kayada itu amil itu kerjanya memang mengurus zakat. Tapi kalau di kampung-kampung di kota-kota dibentuk 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali untuk mengurus zakat fitrah. Jadi yang bentuk itu apa-apane dari pemerintah. Sedangkan panitia korban itu udah yang bentuk dari takmir. Takmirnya sendiri. Takmir masjid atau panitia-panitia yang mau mengurus itu. Dari masyarakatnya sendiri. Yang mampu lah, yang berkotok-kotokannya yang mampu untuk memberikan penasarupan daging itu cara optimal, maksimal, lebih bermanfaat. Coba kita bayangkan kalau kita satu masing korban semua jadi panitia semua, siapa yang mau? Iya betul. Ya kan? Iya. Kalau kita mau siapa yang mau cuci waduk, mama semua. Kalau ini mau semua, nanti malah lebih. Nanti dipilih panitia seperti itu. Seperti kita kalau punya organisasi apa ya? Organisasi itu kalmayit. Hubungan panitia atau korban atau kegiatan-kegiatan di masyarakat itu semua penting kalmayit. Tadi harus kita potong semua yang sesuai dengan kredibilitasnya atau yang sesuai kemampuannya. Yang di depan untuk itu ya harus ketua yang punya mampu kewawasan yang luas. Yang bagian urusan gotong-gotong ya berarti yang kekuatannya yang ekstra super ya mungkin ya ada yang untuk bendahara yang harus menguasai keuangan. Kita kan bendahara tapi tidak tahu uang 100.000, 50.000 bayar. Sulit bayar. Dan kebetulan jenengan juga sering jadi ketua kurban ya. Ya luar biasa ini sahabat-sahabat Serangkai 1 Ustadz Muhtaz ini ternyata beliau juga sangat berkontribusi di masyarakat Masin ya, terutama di keagamaan, dan beliau juga beberapa periode ini menjadi ketua kurban ya Ustadz ya. Luar biasa sekali. Bosan. Iya. Nah, ini Pak Ustadz, ini yang problemnya apa ya? Sebuah polemik di masyarakat ini yang sering muncul. Sebuah pertanyaan ketika ada penjualan kulit sama kepala gitu lah. Itu bagaimana tanggapan dari Ustadz coba? Kalau menurut saya itu tidak ada yang dijual. Semua korban itu harus ditasarufkan sampai habis. Iya betul. Nah kalau kita memberikan ukuran atau alat-alat seperti pisau, itu kita harus terus terang sama mudhohi atau orang yang ikut korban. Uang ini untuk ini, untuk
pembelian ini untuk umur rawing segini. Dengan iki disebut ikhlase, disebut ini pripun ikhlas. Nah soal pembeli dan jualan tidak ada yang menjual dari Allah. Gak ada di mana-mana gak ada yang menjual. Semua ditasarufkan kepada itu. Wah di situ ada Pak, biasa dari orang belakang. Itu kan gitu. Yang di belakang kan cuma tahunya kita lihat penjualannya. Tapi kan belum tahu kita itu di dalamnya sudah menasarufkan semua hewan, semua kulit, semua endas-endasnya sampai kakinya diserahkan kepada yang berhak. Bahasa mustahik wudhu. Atau mustahik yang berhak menerima kurban. Jadi nggak ada Panitia nggak menjual, nggak menjual. Nah ini sahabat-sahabat sama masyarakat harus tahu nih. Ini juga meluruskan gitu. Jadi kadang ada orang, wah itu panitianya menjual kulit, menjual kepala. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Semua sudah ditasarufkan kepada yang berhak. Iya. Yang nanti yang berhak mau dijual ya nggak apa-apa, mau dimakan ya nggak apa-apa. Oh iya gitu. Atau mau dibuat bakso yang nggak apa. Penting dari panitia, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Al-Quran yang ditunjuk syariat dan dari kitab-kitab yang sudah mendukung untuk menekan kurban. Daripada kulitnya dipotong-potong ya, tapi. Ayo pernah di Masen pernah tak? Pernah ya sampai di tong sampah itu adanya kulit-kulit kotak-kotak situ. Malah mubazir ya tadi. Mubazir. Iya. Ini kembali lagi kita tekankan bahwa kulit dan kepala itu nggak pernah ada yang dijual, gitu ya. Nah kemudian yang dapat daging kurban itu siapa saja yang berhak mendapat daging kurban itu? Ya kalau melihat keterangan di dalam kitab, di dalam Idul Adha dan hari Tasyrik itu semua masyarakat atau semua yang ada di masyarakat itu supaya merasakan nikmatnya daging kurban. Iya. Merasakan kenapa? Dari orang yang muhni, orang yang kaya, itu merelakan hartanya untuk beli hewan. Yang tidak mampu di hari Tasyrik, pada hari yang diharamkan untuk puasa. Malah kalau mau puasanya pahalanya banyak, boleh puasa di hari Tasyrik. Selain orang yang tidak berani, seluruh dunia tidak yang puasa. Pak Imam sudah ya. Mungkin di jalan banyak itu. Tapi intinya di dalam Tasyrik itu kita menepati bahwa kita di dalam hari yang diharamkan untuk berpuasa, untuk merasakan indahnya daging kurban, makannya enak. Apalagi yang puasa, wah luar biasa tapi. Kemarin masih puasa puasa Daud itu kalau butuh rokok emal buru loh Mas. Ngombe susu wis pokoknya. Mungkin kapan-kapan ada ijazah buat puasa Daud, puasa itu mungkin berbagi ya Tat ya. Nanti bisa. Siap. Oh iya Tat, tadi menyambung sedikit tentang tadi pendistribusian daging kurban. Kalau misalkan kita kan di Masin itu yang kurban sekarang sudah mulai banyak ya. Nah, kalau saya lihat teman-teman saya di daerah tertentu itu yang kurban satu desa itu cuma satu Tat. Nah, kalau misalkan daging ini misalkan saya kurban di sini, kemudian dagingnya dibawa ke sana itu gimana Tat? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sementing dengan catatan yang di sini, yang di Masin ya itu semua sudah terpenuhi. Oh, iya. Jadi hukumnya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Lah kemudian kalau Pak Jokowi ini misalkan, Pak Jokowi presiden kita kemudian memberikan daging ingin kurban di Masjid Thalabuddin. Nah, beliau mentransfer uangnya ke panitia. Nah, berarti kan secara online itu kan. Dan kemudian beliau tidak hadir di sana. Itu bagaimana Pak? Tanggapannya, hukumnya? Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita kan cuma afdol daripada si mudhohi. Itu ketika penyembelihan itu menyaksikan. Itu kan yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa melihat ya nggak apa-apa. Dari mana saja boleh. Dari Bali, dari siapa atau dari pimpinan mana, dari mana saja semua boleh. Kan uang untuk pembelian sapi atau orang semua atau tiketkan kepada panitia masjid sembelih itu bisa semua
diterima. Lah, terimanya korban untuk ibadah yang langsung diterima yang itu. Nah, korban disembelih getihnya menurut tanah dicatat di dalam atau mustaqim untuk besok. Fadilahnya apa yang sudah korban besok tidak nyesot di siratal mustaqim. Tapi sebaliknya kalau seumur hidup kita belum pernah korban, wah nyesot mas. Coba bayangkan kita asam urat saja melakukan angel nyesot. Apalagi nyesot ya. Nah, Di siratal mustaqim udah kita tuh ya. Moga-moga kita termuat, mungkin masyarakat Medan semua bisa Amin. dapat rezeki dari Allah. Amin. Biar bisa ikut semua orang kita bisa. Ada lagi yang bilang, Pak, saya kemarin udah korban, sekarang berhentilah. Tapi orang itu duitnya banyak, uangnya masih. Gimana itu? Itu tetap kewajiban, wajib. Itu wajib. Oh. Banyak harus tahu Pak, keluarga harus tahu Pak. Ya. Karena korban itu bukan tidak dilihat bukan dari pernahnya atau tidak, tapi muqtadun. Iya, betul. Kita masih punya uang cukup untuk membeli kambing dan uangnya bisa yang lain untuk makan tidak kali dan atau masih untuk makan bisa dalam waktu 1 minggu, jadi wajib. Pilingan ceritanya sahabat Ansor. Ketika perang sahabat Ansor tidak diberikan jatah oleh Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor protes sama Kanjeng Nabi. Jenengan iki pripun iki cara bahasa Jawa ya. Cara bahasa Arab nyurat tuh ngomong Jawa. Ini ya begini. Nah, sahabat Ansor nih. Kanjeng Nabi kula kok boten dibagi ini Ansor. Iya. Jenengan boten adil. Ngono. Kanjeng Nabi jawab, sahabat Ansor. Sampai kita awet mula sahabat muhajirin teko wis nulungi kaum muhajirin. Lah sampean ku aja arep-arep Pak njaluk timbal balik. Mek apa mek amal sik utuh, mek tetep selalu membantu, seleb mulung. Aja malah sampean iki ngenaingi sing nderek Pak menampani. Kuwi dudu mukmin sing sejati. Iya betul. Tapi mun sejati apa? Nalika iki bisa, tahun isuk-isuk bisa, tahun isuk bisa tekan ilahi. Insyaallah kita sedaya jadikan wong sing mukmin sing sempurna. Amin. Iya, ada beberapa tempat ya, saya kurang tahu tempatnya itu melarang hewan tertentu untuk disembelih atau dikorbankan. Maksudnya hewan diagungkan apa dimuliakan itu. Kan ada itu bagaimana tanggapannya? Itu kesolehannya orang alim, ulama dulu. Waliullah, wali songo yang ada di Indonesia. Itu dengan kesolehannya dia bisa melihat dari masyarakat ganti dengan penglihatan ainillah. Ainillah karena apa? Di situ tradisinya sapi itu dimuliakan, maka wali mengajar kepada umat-umatnya, ya cukup ban sapi, kok ndak ngarani wong. Ya seperti dawuhnya Kanjeng Nabi. Nek pin mlebu swarga gampang. Piye aja nglarani menungso siji-siji. Iya, saling menghormati berarti ya. Tidak kita memuliakan kemudian menyembah sapi bukan ya. Ulama yang luwih alim lebih pinter lah. Iya, betul. Hati-hati. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Tat. Soal tadi patungan yang 2.400.000 itu mungkin di beberapa tempat tidak segitu karena tempat teman saya aja ada yang sudah sampai 3 juta per mudhohinya. Nah itu ukuran patungannya itu dilihat dari mana? Itu kalau pengalaman saya selama jadi ketua takmir. Iya. Selama jadi ketua panitia kurban itu 4 tahun loh. Iya. Wah, disempono tenan rene pokoknya lah. Iya. Sekarang kecil ya pokoknya. Itu pengalamannya. Kita dari panitia tidak langsung hari malam itu kita musyawarah langsung mengirimkan korban segini. Tapi kita survei dulu ke peninggalan, komplek dulu, Patung Kriyono, itu. Jadi kita rego sapi berapa harganya, untuk ukur ramping berapa. Iya. Kalau di sini kan pakai jaga luar karena pengalaman penjagalan dari desa sini kan belum menguasai semua. Iya. Nah, itu untuk lebih cepat, untuk
sesuai dengan musyawarah zuhur itu kalau bisa sudah dibagi. Iya. Dibagi itu kita ambil tenaga ahli untuk penyembelihan dan untuk mengurus itu. Jadi biaya lain-lain gitu tadi ya. Tidak sampai kemudian sisanya dimasukkan ke panitia, bukan enggak dibagi ya. Enggak boleh itu. Enggak boleh dibagi ya. Pokoknya enggak boleh dibagi itu untuk orang baik gini. Nanti sebelum kita korban ada pertemuan antara mudhoi dengan panitia. Itu ada kalau kemungkinan sisa segini nanti karena Masjid Masin itu masih ada pembangunan dimasukkan dengan ganti kelas itu. Berarti tetap minta keikhlasan dari luar biasa. Ternyata prosesnya ini tidak semudah yang kita kira kurban gitu, tidak ya tadi ya. Tetap panitia ini sangat jeli banget supaya tidak salah gitu ya. Nah, kemudian ada mungkin sebuah motivasi atau kata-kata dari Ustadz untuk warga Masin dan juga teman-teman sahabat-sahabat dari Serangkai 1 ini mungkin monggo Pak. Oh ya. Untuk semuanya kita melihat bahwa habaib sekarang itu semua keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ibrahim. Awal cerita korban itu bermula dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dengan lomannya Nabi Ibrahim memberikan korban atau loman dalam semua hal. Nabi Ibrahim terkenal loman. Loman-loman itu nantunya Nabi Ibrahim. Baribasan kuwi Nabi Ibrahim nek mangan ngejak kanca. Lho kanca diburu mangan yo mangan, ngajak mangan nek awake dhewe kan ora. Ada ngalah tuku sate nang lorong asem mule ana kancane mangane nang ndi. Utawa ngenteni mangane ngenteni kancane mule. Utawa mangan bareng kancane wis tempe bongkrek, kene mangan kita makan sate. Dengan lomanya itu, dengan diiringi doa Rabbi habli minas sholihin, keturunan Nabi Ibrahim jadi orang-orang mulia. Nah, kita as-sadaqatu tatla'ul bala. Bala itu jangan kita manani bala ada gempa, ada banjir, bukan. Kita mempunyai anak yang sulit untuk ibadah, itu kita juga bisa dimanani. Karena apa? Penyegahnya apa? Bentengnya apa? Untuk supaya anak-anak kita, putra-putra kita menjadi ahli solehah atau ahli soleh, itu kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang yang akan menjadi orang tua, banyaklah untuk melakukan sedekah. Karena as-sadaqatu tatlaqul bala. Semoga kita semua dan warga masyarakat sini dan semua penonton jadi orang yang khairun nas anfa'um linnas, memberikan dandanya atau hartanya yang sudah dititipkan kepada kita untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan syiar lillahi kalimatillah. Terima kasih Pak Ustadz Muhtas, luar biasa sekali pada kesempatan hari ini memberikan pencerahan yang luar biasa, dan semoga Ustadz Muhtas ini kedepannya diberikan kesehatan dan juga diberikan waktu supaya bisa ngisi channel kita terus ya. Juga bisa share di media gitu. Dan cukup sekian, mohon maaf apabila ada mungkin kekeliruan atau lain sebagainya. Jangan lupa subscribe dan komen ya, share juga, dan minta kritik dan sarannya di komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Serangkai 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.